Secara total kurang lebih 1.700 pada tahun ini. Ya. Ya, karena kami kita sudah punya 23 program studi. Ada beberapa program studi yang sudah membuka kelas paralel. Jadi menerima asumsinya misalnya satu kelas 40 orang, nah maka ada 3 kelas jadi 120 orang. Take it easy. Ya, Pak Rektor ISI Yogyakarta, Pak Irwandi. Apa kabar, Pak Irwandi? Baik, Pak Dedi. Ya, selamat datang di podcast Take It Easy. Ya, ini nanti podcast ini direncanakan akan ada beberapa episode, Pak. Syukur nanti ke depan podcast ini juga akan bisa berlanjut terus, yang akan menceritakan tentang ada apa aja sih di ISI Yogyakarta ini. Ya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Pak Rektor. Nah, mungkin Pak Rektor bisa sedikit bercerita ini tentang ISI Yogyakarta ini seperti apa, Pak? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang menyimak podcast ini ya. Jadi betul kata Pak Dedi tadi, kita akan nanti membuat podcast ini berseri tentang ISI Yogyakarta. Dan ini edisi perdana, jadi kita Pak Dedi ya, betul. Sambil kalau bahasa Jawanya itu melanyahkan ini perkenalan juga. Perkenalan tentang ISI Yogyakarta. Jadi ISI Yogyakarta itu kepanjangannya Institut Seni Indonesia Yogyakarta, gitu ya. Salah satu perguruan tinggi seni di Indonesia dan merupakan perguruan tinggi tertua. Perguruan tinggi seni tertua di Indonesia yang merupakan fusi dari beberapa sekolah tinggi seni yang ada di Indonesia. Ada Akademi Seni Rupa Indonesia, ada Akademi Seni Musik, Akademi Seni Tari yang kemudian oleh menteri, oleh pemerintah begitu difusi dijadikan menjadi satu Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 1984 begitu. Nah, kemudian berkembang melalui berbagai perjalanan begitu. Dan sekarang ISI Yogyakarta itu memiliki untuk pendidikan sarjananya ya 3 fakultas, yaitu Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Media Rekam. Nah, juga memiliki program pasca sarjana, program studi seni baik S2, S3 juga tata kelola seni. Sekilas itu, dan nanti di bawah fakultas itu ada jurusan dan program studi yang total sekarang ini mencapai 23 program studi. Jadi sekaligus saya infokan bahwa sampai saat ini memang ISI Yogyakarta ini memiliki program studi terlengkap untuk institut atau perguruan tinggi seni negeri di Indonesia. Gitu Pak Dedi. Oke, siap Pak Ir. Ini yang unik di ISI ini apa Pak? Iya, karena status perguruan tingginya adalah institut, jadi maka dia memang program studinya semuanya terkait dengan seni, begitu kan. Dan dalam perjalanan sejarahnya memang ISI Yogyakarta ini menjadi kawah candra di muka yang masif begitu ya untuk sekian banyak generasi-generasi seni di Indonesia. Ada yang jadi seniman baik dari seni rupa, seni pertunjukan, seni media rekam. Juga ada yang bekerja di dunia kreatif gitu ya, industri kreatif seni yang melibatkan seni di dalamnya. Ini sebagian besar atau banyak yang merupakan alumni dari ISI. Nah, sehingga keunikan ISI tentu dalam suasana perkuliahannya, kemudian mata kuliahnya ini aspek seninya sangat tinggi. Yang tentu juga walaupun sarjana, tapi mata kuliah yang melibatkan praktikum itu tinggi di ISI Yogyakarta. Mereka kan harus melatih craftsmanship atau kemampuan teknis, juga bagaimana mencari ide, kreativitas yang kemudian diwujudkan dalam karya. Nah, baik proses maupun
luaran atau output atau hasil pembelajarannya ini sejak mereka kuliah sudah memiliki atau selalu mendapatkan bekal untuk membangun atau memiliki spirit untuk membuat sesuatu, berkarya, khususnya karya seni, gitu, Pak Dedi. Nah, berarti Pak, ini kan sudah melahirkan banyak alumni, banyak seniman yang sudah dilahirkan dari ISI ini kan. Nah, berarti ini sudah berperan banyak di Indonesia setidaknya ya, atau mungkin sudah mewarnai di dunia juga ya? Memang ISI saat itu dibangun atas dasar kebutuhan ini ya, seni untuk mengisi kehidupan di Indonesia. Jadi karya-karya monumental sebagai simbol negara ini banyak sekali sudah dilahirkan oleh pendahulu-pendahulu pendiri ISI Yogyakarta. Ada beberapa contoh, kalau yang nasional saya bisa berikan misalnya patung Selamat Datang Jakarta. Itu merupakan karya dari salah satu dosen di ISI Yogyakarta. Logo-logo kementerian. Kemudian logo-logo universitas, beberapa universitas tua di Indonesia, bahkan yang baru pun ada untuk generasi-generasi muda ISI, itu diciptakan oleh Civitas Akademika ISI. Baik dia sebagai dosen ataupun saat itu masih sebagai mahasiswa kita pernah menang cover sebuah grup musik internasional beberapa tahun yang lalu dari seni rupa. Juga ada yang masih mahasiswa, dia sudah menang kompetisi pembuatan logo misalnya untuk BUMN di Indonesia. Nah, jadi nasional internasional alumni kita sudah banyak berperan. Dan itu berangkat dari kemampuan seni yang sudah terbudaya di ISI Yogyakarta. Begitu, Pak. Artinya Pak, di ISI ini kan dikembangkan inovasinya, kreativitasnya, dan nanti dapat inspirasinya gitu juga ya. Betul. Jadi itu sesuai juga dengan visi misi kita saat ini kan. Jadi perguruan tinggi nasional yang pelopor, ISI pelopor, kreatif, inovatif, dan ini penting, berdasarkan Pancasila, berlandaskan Pancasila. Jadi ISI Yogyakarta ini plural, plural ya. Jadi mahasiswanya dari berbagai daerah, dari luar negeri juga ada, dosen-dosennya juga berasal dari banyak daerah di Indonesia. Saya sendiri bukan dari Jawa ya, saya lahir di Kalimantan, di Pontianak. Pak Dedi sendiri dari Wonogiri, kemudian ada dosen-dosen kita yang dari Bali, dari Sumatera, Sulawesi, banyak sekali. Jadi spirit itu yang kita kembangkan. Jadi sampai saat ini sih juga berusaha untuk terus menjadi pelopor, memulai sesuatu baik dari sisi program studinya, lembaganya, kemudian prestasinya, selalu kita dorong dengan pendekatan yang kreatif, inovatif, dan nilai kebangsaan ini penting dalam mewujudkan itu. Ini apa ya, di sini ini kan beragam ya. Artinya keberagaman di sini memang dikembangkan betul ya. Betul. Ini. Kemudian Pak, kalau untuk mengembangkan kreativitas ya, anak-anak itu berarti ada fasilitas apa saja Pak di ISI Pak? Ya, di ISI Yogyakarta kita kan punya program studi seni yang bermacam-macam gitu ya. Kita mulai dari seni rupa misalnya. Tentu fasilitas berupa lab atau laboratorium untuk praktikum mereka, misalnya kriya, seni lukis. Kemudian dilengkapi dengan tempat mereka untuk menunjukkan hasil karya mereka, yaitu galeri. Galeri dan tentu saja ruang-ruang kelas dan suasana kampus yang kita kondisikan supaya kondusif dalam memancing kreativitas dan membuat karya. Itu tentu terus kita selalu perbaiki, terlalu optimalkan untuk itu. Nah, di pertunjukan misalnya hampir semua prodi memiliki arena pertunjukan. Baik misalnya teater, tari, musik,
untuk melaksanakan konser atau event-event seni lainnya kita punya. Juga secara umum di ISI juga kita memiliki gedung laboratorium seni yang bisa menampung 1.300 lebih penonton dengan standar panggung sesuai dengan kriteria internasional. Juga kita memiliki concert hall dengan kapasitas sekitar 500 tempat duduk yang biasanya digunakan untuk acara-acara konser, baik kerjasama antar lembaga maupun yang diselenggarakan mahasiswa atau untuk tugas akhir. Dan studio yang mediarkan, misalnya kita punya studio yang cukup besar untuk televisi, film dan televisi, serta galeri-galeri di seni rupa, mediarkam ada, kemudian pendopo. Nah, untuk prodi tari itu ada, kita memiliki pendopo, dan di tengah Fakultas Seni Pertunjukan itu ada arena untuk baik untuk latihan maupun untuk pementasan. Dan fasilitas olahraga kita punya. Ya, yang paling banyak kita miliki adalah meja pingpong. Banyak ya, Pak? Ya, Tiap gedung tenis ada, meja ada, tenis yang tidak meja juga ada. Untuk UKM kita, mahasiswa kita berlatih agar bisa berprestasi. Begitu. Artinya prestasi tidak hanya di bidang seni ya? Iya, kita dorong juga sekarang ini mereka bisa berprestasi di luar seni, olahraga misalnya. Kemudian apa yang terkait dengan kognitif, misalnya kemampuan debat, penulisan dan lain sebagainya. Oke, artinya itu kan berkaitan dengan, tapi masih berkaitan dengan seni juga ya? Ya, ada yang misalnya pencak silat begitu ya. Ya itu memang ada wadahnya juga. Selain kementerian kan sering membuat perlombaan-perlombaan itu. Itu kita wadahi sebagai bentuk kita menghasilkan generasi-generasi melalui seni ini yang bisa berkontribusi pada kehidupan. Ya, artinya nanti kalau misalnya nih ya, ada pendaftar atau siswa, calon mahasiswa lah ya, itu ada prestasi-prestasi di luar seni pun juga bisa akan terfasilitasi. Iya, nah ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru begitu ya. Iya. Jadi sejak 2017 saya rasa itu ISI Yogyakarta sudah tergabung dengan sistem penerimaan secara nasional. Nah, dulu namanya macam-macam, ada SNMPTN, SBMPTN. Nah, terakhir ganti sekarang namanya secara umum adalah SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, yang untuk perguruan tinggi negeri. Nah, di dalamnya itu untuk semua PTN ya. Kemudian ada yang seni juga bisa masuk lewat situ. Dan jalurnya sama. Yang pertama yang awal akan dilakukan adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, jadi siswa-siswa SMA yang memiliki nilai prestasi akademik bagus plus portofolio yang sudah disepakati antar perguruan tinggi seni, ini mereka bisa mendaftar lewat situ. Nah, di dalam portofolio itu tentu prestasi-prestasi bisa ditunjukkan. Nah, ketika prestasi itu baik prestasi yang apa namanya, seni maupun non seni. Nah, karena mereka yang memiliki prestasi ini selain juga punya apa namanya peluang untuk bisa berkembang soft skill-nya, juga dia akan memberi kontribusi untuk bisa mendorong ISI Yogyakarta semakin eksis, semakin dikenal masyarakat melalui prestasi-prestasinya. Nah, jadi dalam penerimaan mahasiswa baru prestasi menjadi pertimbangan juga yang penting. Walaupun kita juga tentu kan ada juga mahasiswa yang masih atau calon mahasiswa yang tidak suka ikut lomba, itu ada jalurnya sendiri. Jalur untuk ada penilaian tersendiri yang tetap terbuka kesempatan untuk mereka. Nah, ini sebentar lagi akan mulai ya, SNBP. Kemudian setelah itu SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, yang mereka tes secara nasional
pakai portofolio juga. Kemudian itu kuotanya 40%. Kalau yang SNBP tadi 30%. Nah, kemudian setelah itu ada juga jalur mandiri. Jalur mandiri yang seluruh seleksinya dilaksanakan di ISI Yogyakarta. Dan tentu prestasi juga kita bisa pertimbangkan. Ada jalur khusus, prestasi khusus yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi khusus yang kita pandang nanti bisa sangat mensupport ISI Yogyakarta. Nah, itu ada di jalur mandiri nanti. Nanti teman-teman akademik saya kira bisa pada podcast berikutnya bisa menjelaskan lebih secara detail. Gitu. Pak, berarti ya kalau misalnya kan sekarang ada yang teman-teman inklusi dan sebagainya, difabel gitu, ini tetap bisa juga ya di Betul. sini. Nah, kita menuju, jadi semakin hari memang kita semakin membuka jalan untuk semakin inklusif dalam pendidikan, gitu kan. Artinya rekan-rekan saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus ini untuk mendaftar tentu tidak kita batasi. Artinya kesempatan mereka sama untuk bisa mendaftar. Nah, cuma nanti yang kita pertimbangkan tentu bagaimana mereka proses studinya, apakah kendala-kendala itu masih sanggup untuk lembaga bisa memfasilitasi atau melakukan beberapa adopsi supaya mereka bisa tetap mendapatkan pengetahuan. Dan kita juga terus berusaha untuk itu ya. Dan beberapa memang belum terlalu banyak, tetapi ada teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus itu bisa diterima. Dan sudah ada ya sekarang? Ada beberapa di setiap fakultas ada dan sampai lulus. Sudah lulus. Udah ada yang lulus. Contohnya ada yang tunarungu. Bahkan waktu ASEAN Para Games dia ikut sebagai official untuk tim Asia Para Games itu. Dan itu kita rasanya senang sekali. Artinya kita berhasil memberikan sedikit jalan buat mereka gitu ya, dalam tanda petik sedikit jalan, kemudian ternyata mereka punya kemampuan yang tinggi dan memiliki kesempatan yang sama dengan teman-teman lain untuk bisa terus belajar. Jadi selama memang kebutuhan khususnya itu masih bisa tidak masih bisa dikondisikan, saya kira kita coba upayakan begitu ya Pak Dedi ya. Iya. Gitu. Yang jelas untuk visual tentu menjadi penting. Betul. Tetapi kan ada prodi-prodi yang masalah visual ini masih bisa dinegosiasikan atau disesuaikan begitu. Sehingga yang penting kita tidak menutup kesempatan mereka untuk itu. Artinya kan tidak hanya jalur SMA, SMK, ternyata ini sekarang bahkan sudah lulus ya, baru tahu. Nah, kalau yang 2 jalur pertama itu memang untuk lulusan baru ya. Tetapi yang jalur mandiri kita juga buka untuk lulusan beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada jalur afirmasinya nanti, perwakilan daerah. Kemarin sudah digodok peraturannya dan sudah setujui bahwa kita akan ada jalur penerimaan mahasiswa itu melalui afirmasi perwakilan daerah misalnya. Kemudian prestasi khusus. Juga ada jalur kemitraan internasional. Jadi baik dari mitra internasional kita dari kampus luar negeri atau sekolah luar negeri atau dunia usaha dan dunia industri luar negeri, itu ada slotnya nanti untuk afirmasi bisa mendaftar di jalur mandiri. Sehingga ini membuka peluang juga ISI nanti punya mahasiswa internasional. Semakin banyak. Sekarang sudah ada dan semakin banyak, sehingga ISI semakin mendunia, berwawasan internasional dan punya kontribusi di tataran global nanti Pak ini. Nah, berarti Pak, ini kan berkaitan yang dengan
kerjasama internasional ya. Ya. Artinya kan ini membuka kesempatan mahasiswa bisa pergi ke sana juga ya. Betul. Nah, apalagi melalui MBKM sekarang MBKM kan. ya. Jadi program-program kita setiap fakultas itu ada slot untuk selalu membuka peluang pertukaran mahasiswa misalnya. Di seni rupa itu ada. Luar negeri juga? Iya, dia ke luar negeri. Jadi mahasiswa kalau sudah masuk misalnya di perguruan tinggi, pemerintah itu ada program ISMA gitu ya, Indonesia International Student Mobility Award. Dia bisa berkuliah di luar negeri 1 semester. Di Yogyakarta sudah mulai banyak yang mengikuti. Juga program pertukaran mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas ke mitra-mitra perguruan tinggi untuk kuliah 1 semester atau setengah semester, dikonversi menjadi SKS. Itu sudah berlangsung. Udah jalan. Sudah jalan. Dan akan terus kita dorong untuk semakin kita tingkatkan. Dan juga kita akan membuka kelas-kelas internasional nanti ke depannya yang lebih lebih banyak lagi. Ya. Artinya kan peluang bagi calon mahasiswa itu ketika sudah masuk, ini loh di sini ada kerjasama dengan mitra. Kalau dengan mitra industri itu juga ada berarti ya Pak? Ya ada. Jadi mahasiswa ISI itu memiliki kesempatan untuk mengikuti MBKM karena sekarang paradigma perkuliahan itu kan sudah berubah. Iya. Perkuliahan itu tidak hanya di kelas dan di laboratorium, tetapi aktivitas lain yang bisa diakui sebagai proses perkuliahan. Misalnya magang. Magang di industri. Pemerintah sudah menyiapkan pendaftarannya. Jadi mahasiswa ISI itu bisa magang di perusahaan-perusahaan non seni. Misalnya menjadi humas, menjadi bagian IT, organizer dan lain sebagainya di perusahaan-perusahaan maupun di kementerian. Di Kemenkes ada nih mahasiswa kita magang setara 20 SKS. Ya. Juga kemarin ada di Sekretariat Kepresidenan, Setnek itu ada, di industri-industri hiburan, industri musik itu juga ada. Dan kemarin kita habis PKS-an antara FSP dengan Kla Project misalnya. Oh gitu. Itu untuk bagaimana nanti mahasiswa bisa support di industri kreatif. Dan di fakultas-fakultas lain sudah banyak kita melaksanakan itu. Dan itu memang peluang ya. Sangat banyak ya. Iya. Oh ya kan perguruan tinggi seni ya. Ini kan masuknya dunia kreatif sangat banyak ya. Di samping juga kita tetap menyediakan atau secara umum kita itu pendidikannya nanti bisa membawa mahasiswa itu menjadi seorang seniman. Seniman yang berkarya melalui proses kekaryaan. Seni itu kan ada dua, seni fine art maupun applied art begitu ya. Nah, yang applied art ini memang banyak di industri. Banyak di kebutuhan, menunjang kebutuhan sehari-hari. Yang fine art ini bagaimana secara individu dia berkarya, kemudian itu ada jalur apresiasinya tersendiri melalui event-event seni atau pasar-pasar seni yang ada. Begitu. Artinya memang ya jalur banyak, tinggal bagaimana masuknya gitu ya. Betul sekali. Iya Pak. Kalau tidak salah kan di ISI ini kan juga banyak prodi-prodi yang berusaha tetap mengembangkan budaya gitu ya. Betul. Iya. Di ISI ini ada program studi yang memang sifatnya konservasi. Jadi seni-seni tradisi itu dilestarikan melalui proses pendidikan seni. Dan itu juga punya nilai strategis bagaimana kita bisa go internasional melalui seni-seni tradisi tersebut. Karawitan misalnya. Banyak sekali lulusan-lulusan ISI yang di luar negeri. Dengan membawa kemampuan karawitannya, pedalangan, etnomusikologi, tari kan juga ada yang modern, ada yang tradisi. Nah, kemudian
di seni rupa misalnya ada bagaimana tradisi batik ini dikembangkan, dihidupkan, dilestarikan. Ya. Juga kalau untuk industri kreatif, misalnya di media rekam itu yang sedang tinggi demand-nya ini adalah film. Film, produksi film, animasi, ini perannya banyak di applied art ya. Applied art. Seni terapan untuk apa namanya. Di samping juga mereka bisa menciptakan karya-karya seni murni, fine art melalui media-media tersebut. Oke. Itu Pak Didi. Artinya kan memang ya banyak prodi, banyak potensi, Banyak kan, potensi, gitu ya, Pak, ya, kan? banyak besar sekali. Iya, dan ini kan bisa dimasukin kuotanya berapa Pak? Kira-kira itu ya? Iya, secara total kurang lebih 1.700 pada tahun ini. Ya. Ya, karena kami juga ya? kita sudah punya 23 program studi. Oh, Ada beberapa program studi yang sudah membuka kelas paralel. oh iya, iya. Jadi menerima asumsinya misalnya satu kelas 40 orang, nah maka ada 3 kelas jadi 120 orang. Ya betul ya. Karena animo kita sejauh ini sangat positif, tinggi, sehingga dalam upaya untuk memberi kesempatan kepada anak bangsa ini untuk bisa berkembang, kita upayakan, kita aturlah dengan resource yang ada di ISI Yogyakarta ini bisa menerima mahasiswa lebih banyak, baik melalui paralel, kelas paralel maupun pembukaan prodi baru. Pembukaan prodi baru. Sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk kuota kita. Nah, 1.700 itu untuk sarjana dan sarjana terapan. Ya. Yang nanti 30% itu melalui jalur SNBP tadi. Oh, berbagai jalur tadi Ya. tuh. Yang SNBT yang pakai tes komputer dan portofolio itu 40%. 40%. Yang 30% ini yang mandiri. Yang di dalamnya juga ada afirmasi, baik bagi yang punya prestasi khusus, yang nanti kriterianya akan ditentukan oleh tim seleksi, oleh ISI, juga perwakilan daerah. Itu bisa kita buka, juga mitra internasional. Iya, Gitu. iya menarik ya. Ada perwakilan daerah, mitra internasional, ternyata bisa masuk juga gitu ya. Itu arahan dari kementerian beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika rektor-rektor dikumpulkan, itu ditekankan, termasuk semakin menuju inklusif. Kampus yang semakin menuju inklusif itu tadi. Nah, memang kalau di seni ini seperti misalnya di kedokteran atau militer begitu ya. Mohon maaf ini misalnya yang buta warna kan, kalau untuk prodi visual memang ya resikonya tinggi kan kalau tidak terpenuhi. Misalnya militer begitu, salah mengidentifikasi warna kan. Nah, Iya betul. Nah, tapi ada hal-hal lain yang juga masih bisa begitu. Ada beberapa mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, ini tetap bisa mengikuti proses dengan baik. Selama memang karakteristiknya, prodinya maupun kondisi dari kebutuhan khususnya itu masih terpenuhi ya. Masih bisa berjalan lah. Masih berjalan ya. Betul. Mungkin Pak, kalau misalnya ya dari luar gitu ya, ada mitra dari luar gitu, kemudian mau kuliah di sini gitu dengan bahasa Indonesia gitu. Iya, bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Kombinasi lah begitu ya. Oh, Kombinasi. Memang banyak juga baik secara individu maupun kemitraan mereka ingin kuliah 1 semester, 2 semester. Itu ada jalurnya juga. Pengantarnya bahasa Indonesia. Karena di dalam program itu, sebutlah program Dharma Siswa, itu ada kelasnya bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, jadi mereka sampai di sini akhirnya bisa bahasa Indonesia. Oh gitu. Dan saya pernah melihat pelajar dari Brazil dan Thailand ngobrol di kampus pakai bahasa Indonesia. Wah keren loh ya itu. Itu kan seru. itu baru 1 semester Baru ya Pak 1 semester itu. 2 semester mereka pakai bahasa Jawa itu. Iya.
Bahkan ada beberapa yang minta diperpanjang begitu, ya silakan biaya sendiri. Iya ya, asik ya, dari Brasil, dari Thailand, ketemu di sini ternyata pakai bahasanya bahasa Indonesia sudah gitu. Nah kalau misalnya diperpanjang itu tadi, nanti bisa pakai bahasa Jawa, nanti lama-lama pakai bahasa yang lebih asik lagi, lebih cair lagi bagi mereka. Terus lama-lama ganti paspor. Nah, iya bisa jadi itu. Iya karena memang ya ini ya keberagamannya akhirnya kita masukkan semua di sini. Ya ini menarik ya. Dengan banyak prodi begini potensinya bagaimana Pak untuk isi? Bayangannya Pak Rektor ke depan ini Pak. Iya. Isi ini secara umum kita akan terus kembangkan untuk menuju atau semakin bisa berbicara, semakin eksis di kancah global, di internasional. Nah, jadi prodi-prodi yang ada ini merupakan satu bekal bagi kita untuk bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai prodi yang sama atau yang sejalur dari kampus-kampus luar negeri. Nah, ini yang sedang terus kita upayakan. Makanya tadi melalui pertukaran pelajar, melalui produksi bersama, pentas bersama, eksibisi bersama, itu dengan jumlah prodi yang kita miliki, ini peluang itu sangat terbuka lebar. Nah, dan masalah klasiknya adalah dana. Nah, ini yang memang harus kita terus pikirkan bagaimana skema pendanaannya untuk bisa menuju hal tersebut. Dan salah satu komponen biaya adalah UKT. Nah, ini baru mau saya tanyakan lah, ini gimana ini? UKT, uang kuliah tunggal. Apa namanya? Kalau dulu namanya SPP ya Pak? SPP ya? Nah, dulu. sekarang kan UKT. Namanya ini UKT. Gimana ini Pak? Ya, jadi informasi penting nih untuk teman-teman calon mahasiswa baru ini ya Pak ya? Ya, UKT isi Yogyakarta masih atau tentu memenuhi standar yang ditentukan oleh kementerian. Nah, kita ada 8 level UKT, mulai dari 500.000 per semester, sampai 7,5 juta kurang lebih. Gitu ya. Nah, itu dibagi menjadi beberapa level dan semua sudah ada ketentuannya. Artinya penentuan seorang mahasiswa ketika masuk, kemudian dia mendapat UKT berapa, atau harus membayar UKT berapa, uang kuliah tunggal berapa, itu berdasarkan dari data ekonomi mahasiswa. Nah, jadi penentuan itu tentu ada dasarnya dan kita tetap memberi ruang 20%, nanti data detailnya bisa di bagian akademik, 10%, 20% untuk teman-teman kita yang secara ekonomi mungkin terkendala. Nah, kemudian penentuan besaran UKT sesuai dengan levelnya. Dulu memang level UKT kita hanya 4 gitu ya, 3 atau 4 begitu. Oh, dulu 4, sekarang 8. Sekarang 8. 8, oke. Ya. Sehingga dulu ketika teman-teman yang punya kelebihan atau kondisi ekonomi yang lebih kuat, ini belum bisa tertampung secara baik sehingga dia membayar untuk standar di bawahnya. Nah, sekarang ini kita membuka lebih berkeadilan, artinya prinsip untuk kebersamaan dalam membiayai pendidikan itu semakin terbuka di isi Yogyakarta. Level ekonomi sekian, maka sudah ada tempatnya. Yang kurang mampu sudah ada tempatnya juga, sehingga harapan kita UKT ini dan penetapan itu tentu sesuai dengan amanat negara ya. Bagaimana kita bisa saling membantu dalam pendidikan. Dan UKT itu kalau diisi Yogyakarta, karena ini perguruan tinggi negeri ya, dia sesungguhnya masih berada di bawah yang seharusnya. Oh iya? Ya. Misalnya UKT-nya seseorang masuk, berdasarkan data yang ada dia UKT-nya katakan 4 juta. Ya.
Padahal biaya itu setelah dihitung, biaya sesungguhnya untuk kuliah itu 11 juta. Nah, artinya negara masih mensupport dia berapa itu? 11 kurang 4. Wah, artinya dengan berbagai fasilitas itu setelah dihitungkan masih tersupport ya. Rata-rata jadi UKT, uang kuliah tunggal, ada satu komponen yang namanya biaya kuliah tunggal. Itu adalah biaya sesungguhnya sesuai perhitungan yang harus dibayarkan. Nah, biaya minimal biar bisa jalan perkuliahan per orang. Per orang. Jadi kalau seandainya dia bayar 4 juta, kemudian BKT-nya 11 juta, negara masih mensupport dia 7 juta. Artinya ketika ini naik jadi paling tinggi 7,5, itu pun masih di bawah BKT. Masih di bawah ya? Masih di bawah BKT. Gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa memang peran pemerintah masih untuk pendidikan tentu sudah sangat baik untuk mendukung dari sisi biaya. Iya ya. Karena kan misal mau pameran gitu kan fasilitas sudah ada. Sudah ada. Studio juga sudah ada. Sudah gitu ada. Ya, tadi itu ya. Jadi negara masih membantu kita dalam menyediakan berbagai fasilitas di kampus. Kita juga dengan biaya UKT itu juga bisa memaksimalkan itu untuk mendorong prestasi mahasiswa, penelitian. Jadi kampus ini kan tridharma. Ya. Penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, 2 komponen tersebut, bantuan pemerintah maupun UKT, dikombinasikan untuk mensupport itu. Ya. Sama satu lagi Pak Dedi, untuk mahasiswa yang masuk secara mandiri, jalur mandiri, itu ada iuran pengembangan institusi. Oh, yang berapa persen dari total mahasiswa ini tadi? Iya, 30%. 30%. Ya. Khusus jalur mandiri juga dikenakan iuran pengembangan institusi. Gitu. Dan itu juga penentuannya sesuai dengan itu tadi, kondisi ekonomi orang tuanya. atau data yang ada. Tapi itu kan berlaku untuk mahasiswa baru besok kan? Ya. 2024 ini ya? Betul. Untuk leveling yang sampai leveling UKT. Yang sampai 7 atau 8 itu. Ya. Itu mulai berlaku pada penerimaan mahasiswa baru ini. Baru itu. Mahasiswa sebelumnya jangan khawatir. Masih tetap dengan jalan yang lama. Nah, itu kan biasanya kalau udah gitu ada provokator masuk. Itu. Itu kan loh. Ini untuk mahasiswa baru ya teman-teman. Mahasiswa baru. Bukan untuk mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa. Betul, ini untuk calon besok. Betul. Ya gitu. Iya. Jadi yang kemarin nggak usah khawatir, itu tetap yang kemarin. Gitu. Nah kemudian ini Pak, KT, kemudian suasana perkuliahan. Nah ini kayaknya kan kita perlu juga nih lingkungan bagaimana. Betul. Kayaknya Jogja tuh asik-asik aja sih ya. Betul. Nah kita sangat bersyukur ISI Yogyakarta ini berada di satu kota atau kawasan yang sangat kondusif untuk belajar seni. Di Jogja ini kan banyak sekali galeri, banyak sekali sanggar, banyak sekali event-event kesenian yang itu bisa menjadi bagian dari mahasiswa untuk bisa belajar juga. Jadi selain belajar di kelas, mahasiswa kita juga bisa mendapatkan insight pengetahuan dari event-event yang ada itu. Betul. Ekosistem seni yang ada di Jogja ini yang itu sangat bisa membentuk karakter mereka, gitu kan. Bahkan sebelum lulus pun kadang-kadang mereka sudah kerja profesional di sana. Nah, kampus memang harus membuka keran itu, tetapi juga harus menjaga jangan sampai dia udah kerja bisa menghasilkan uang lupa kuliah. Nah, itu. Iya, itu gitu ya. Itu yang perlu kita jaga. Apalagi di industri kreatif. Wah, nah ini selalu kita wanti-wanti kalau Anda sudah magang, sudah digaji, ditawari kerja, jangan lupa selesain dulu kuliahnya. Biar ada ijazah S1, kemudian di beberapa prodi kita selain ijazah, mahasiswa juga sudah dapat sertifikasi profesi
kompetensi. Iya, Nah iya, itu iya, betul, Anda ya. pulang lagi gajinya lebih bagus Artinya daripada nanti lulusan itu juga akan dapat itu ya, Ya. sertifikat kompetensi gitu. karena ISI Yogyakarta punya lembaga sertifikasi profesi Oke. yang skemanya terus berkembang. Iya. Saat ini ada 5 yang sudah aktif berjalan, 5 skema. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Akan tambah. nambah lagi 8 untuk dari seni pertunjukan dan seni rupa. Iya. Sehingga nanti ketika mereka wisuda, Nah. selain dapat ijazah juga dapat Serkom itu. Dapat ijazah, dapat SKPI, surat keterangan keterangan pendamping ijazah, dapat dan Serkom. sertifikasi. Oh. Nah, selama kuliah ini juga ada fasilitas beasiswa juga, Bro? Oh ada, beasiswa Banyak, ada, baik dari pemerintah maupun dari corporate gitu ya. Oh. Untuk mahasiswa dengan kriteria tertentu itu ada beasiswanya. Yang sekarang sedang ini adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Iya. Jadi mahasiswa yang memenuhi kriteria itu dia UKT-nya ditanggung, kemudian support lain untuk mereka tetap bisa belajar. Namun kuotanya memang dinamis tiap tahun berapa ratus begitu tergantung dari pemerintah. Itu beasiswa KIP. Juga ada dari beberapa corporate yang menyediakan beasiswa dan juga kadang-kadang mahasiswa bawa beasiswa sendiri dari Pemdanya masing-masing. Oh gitu. Itu bisa ada di ISI Yogyakarta. Jadi mereka itu jadi untung ya Pak ya? Untung sebenarnya kuliah di ISI. Bayar misal kok dapat Iya. UKT yang bawa sendiri tadi. Udah gitu ada event-event itu Ada tadi ya, event-event. mereka sudah kemana-mana Iya. gitu. Dan kita Bisa, juga gitu. selalu berupaya mengapresiasi prestasi mereka Iya, melalui reward kalau mereka reward. juara tingkat nasional, provinsi, internasional. Ada rewardnya berupa apa Pak? Nih, Oh iya. untuk mahasiswa. Wah ini. Cuan. Cuan kalau bahasa sekarang cuan. Cuan. Wah Ya. ini. Walaupun tidak dilihat nilainya, tetapi Ya. itu sebagai bentuk supporting kita Supporting, ya. untuk bisa mengapresiasi. Betul. Jadi simbiosis mutualisme lah, saling Iya. membantu. Ya itu dari mana? Ya dari UKT itu. Oh. Begitu. Dan itu juga ada apa namanya bisa dikaitkan dengan MBKM gitu juga bisa. Betul. MBKM juga kita support. Jadi MBKM itu Mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka Iya. adalah program yang dibagi menjadi 8 bentuk kegiatan. Ada membangun desa, ada studi independen, ada magang bersertifikat. Itu dilaksanakan pemerintah. Ada yang dilaksanakan pemerintah, mahasiswa bisa mendaftar, mendapat support dana dari pemerintah. Nah, tetapi ISI juga melaksanakan program yang semacam itu secara mandiri. Oh, Nah, oke. dengan mitra yang lebih fleksibel begitu kan. Ya. Juga disetarakan 10 sampai 20 SKS. Ada hitungan SKS-nya juga. Dan ada bantuannya. SKS-nya dihitung, bantuannya Bantuannya dapat. ada. Nanti masih boleh dapat beasiswa itu, Pak. Masih boleh dapat beasiswa karena bantuan itu per kegiatan ini dia. penting nih. ini bagi mahasiswa juga penting nih yang belum memanfaatkan fasilitas ini mungkin perlu Iya. diketahui juga dia. Nah, Betul. ini. Kemahasiswaan nanti mungkin dengan Bapak Kurat 3 itu bisa lebih detail, tapi kita punya sejumlah UKM termasuk yang sekarang sedang men-shooting iya. kita ini unit kegiatan mahasiswa. Iya. RTV Betul, Pak. gitu ya. Iya. Juga UKM untuk yang drum band itu musik. Oh, marching band. Marching Ada band lain, ya. ada, UKM lain ada. Yang rohani juga ada. Jadi jasmani rohani ada diisi. Oh iya, Unit kegiatan artinya kan mahasiswa. calon mahasiswa ini ketika mau masuk, ini loh UKT-nya sekian, kemudian jalurnya masuk ada ini loh, Ya. kan gitu. Ya kemudian kegiatannya ada banyak banget loh, kan gitu ya. ya. Kan kadang teman-teman calon mahasiswa bingung Betul. ya, gitu. Selain itu juga mahasiswa bingung atau mungkin kurang informasi begitu. Juga bagaimana dia bisa meyakinkan orang tua.
Nah, itu Pak, orang tua itu kadang orang tua itu kan tanya biaya hidupnya berapa Pak? Nah, ini kan pengalaman ya. Pak Irwandi kan dari luar Jogja nih. Jogja itu jangan khawatir lah. Di sekitar ISI aja sudah banyak kos-kosan yang harganya terjangkau. Gitu ya. Mau pembayarannya per bulan atau seperti saya dulu, kos-kosan bayarannya per semester. Itu ada. Dan Jogja, Jateng, saya kira termasuk daerah yang secara biaya hidup ini paling terjangkau gitu ya. Juga yang perlu ini juga kepada orang tua mungkin ya. Jadi seni ini merupakan salah satu bidang juga yang bisa dilihat sebagai bentuk profesi, ya kan? Di industri kreatif seni itu banyak sekali perannya. Saya punya tetangga begitu ya. Tetangga satu RT. Tapi selama ini saya tidak tahu kalau anaknya itu kuliah di ISI. Nah, begitu kerja bakti itu dia dengan sumringah itu, Pak, anak saya sudah kerja. Waktu itu ngambil animasi dia. Lulus langsung kerja di production house di Bandung. Gitu. Juga peluang-peluang lain tentu ada. Jadi memang sebagian besar mahasiswa kita ini hidup dengan melalui jalur entrepreneur, kewirausahaan. Sampai di ISI kan ada unitnya kan, unit kewirausahaan. Karena memang dari hasil survei, sebagian besar mereka itu ingin kerja secara mandiri. Dengan mandiri, kalau sudah besar dia malah membuka lapangan kerja. Gitu. Bidang apapun lah yang di seni ini. Begitu. Yang jadi PNS juga ada. Baik di rumah-rumah budaya atau taman-taman budaya, di dinas-dinas yang terkait budaya, juga menjadi dosen. Nah, menjadi dosen tentu setelah S1 ambil minimal magister, kemudian menjadi dosen di kampus-kampus negeri maupun swasta. Gitu. Jadi ini gambaran kepada orang tua atau wali dari calon mahasiswa yang putra-putrinya mungkin punya passion di bidang seni, gambaran prospek karirnya seperti itu. Mandiri sebagai entrepreneur atau wirausahawan, juga ada ceruk untuk bekerja di lembaga pemerintahan atau di lembaga swasta, di industri-industri, juga menjadi pengajar atau dosen seni. Itu ada peluang di situ. Iya, semua ini bisa dimasukin. Betul, tergantung dari sang mahasiswa itu. Bagaimana dia bisa memanfaatkan masa kuliahnya dengan tidak hanya kuliah, tetapi meningkatkan soft skill melalui organisasi mahasiswa, kegiatan-kegiatan lain, memanfaatkan program-program MBKM. Itu sangat memungkinkan. Gitu Pak. Ya. Nah ini informasi dari Pak Rektor ISI Jogja ini sangat kalau anak sekarang tuh bahasanya ini daging semua nih. Hati-hati kolesterol ya. Tapi kalau untuk calon mahasiswa baru belum Pak. Mereka masih semangat. Ya, ini tidak hanya untuk calon mahasiswa baru, ini akhirnya informasinya juga untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, untuk orang tua. Iya, itu untuk orang tua. Wah, ini ternyata memang ya selama ini kita mungkin belum banyak yang tahu ya. Betul. ISI itu seperti apa, ini bagaimana gitu. Ternyata ini loh. Nah, inilah ISI gitu ya. Dan take it easy ya. Iya, take it easy. Ini memang episode awal nih. Jadi ini untuk membuka ini Pak, membuka wawasan baru. Betul. Ya, membuka wawasan baru tentang ISI Jogja ini seperti apa. Kita kan kepengen juga memberikan edukasi juga ya ke masyarakat. Nah, di awal ini sepertinya memang PMP ini jadi penting ini ya. Ya, penerimaan karena kan baru. Ya, sepertinya bulan-bulan ini sudah mulai ini ya. Sudah mulai. Sekarang itu tadi pagi saya barusan membuka kegiatan sosialisasi pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, untuk wilayah Jawa Tengah. Gitu.
Jadi saat ini adalah masa pembuatan akun bagi siswa yang memenuhi kriteria dan sekolah, ya siswa dan sekolah yang memenuhi kriteria untuk mengikuti SNBP. Jadi peran sekolah juga penting di sini. Bagaimana ini daging lagi nih, ini daging bagi sekolah ini. Bagaimana dia bisa memastikan hak siswanya untuk maksimal dalam mengikuti SNBP. Artinya, Pak, maaf saya potong ya. Iya. Artinya sekarang itu tidak hanya siswanya, tetapi sekolahnya juga berperan. Juga peran penting. Okay. Akreditasi sekolah mempengaruhi berapa jumlah mahasiswa yang bisa didaftarkan. Oh, sampai segitu. Kemudian kalau kuotanya sudah ada, apakah siswa-siswa yang eligible ini, yang memenuhi itu masuk terdaftar di situ. Dia harus punya akun siswanya di situ. Kalau sudah punya akun, baru dia bisa mendaftar di SNBP. Kemudian baca apa yang diperlukan. Kalau bidang seni, butuh membuat portofolio. Ada portofolio. Portofolio tergantung program studinya. Misalnya yang seni rupa, desain kriya itu jadi satu rumpun. Ada portofolio fotografi, film televisi. Kemudian ada senderata kalau disingkat itu muskaret ya, musik karawitan, musik karawitan, etnomusikologi. Itu satu rumpun. Satu rumpun. Yang tahun lalu begitu ya. Tahun ini ada perubahan mungkin sedikit banyak. Teater sendiri ada portofolionya untuk bisa diunggah. Jadi mendaftar melalui SNBP itu tidak perlu keluar kota. Dari rumah, baca persyaratannya, unggah, nanti akan dinilai secara nasional. Dia akan memenuhi atau tidak. Nah, ini yang penting. Nah, kemudian juga jalur berikutnya nanti itu juga peran sekolah penting untuk mensosialisasikan ke siswa untuk dia mendapatkan akun untuk ikut tes. Jadi melalui tes berbasis komputer. Kembali kalau seni ada tambahan unggah portofolio. Tetap ya. Seni dan olahraga. Sehingga itu dinilai secara nasional dan yang memenuhi akan masuk ke kampus masing-masing. Kemudian jalur mandiri. Mandiri kita laksanakan dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dan tahun ini ISI Yogyakarta akan menyelenggarakan tes mandiri itu secara offline, luring, luring, supaya kita bisa lebih kenal, lebih dekat, lebih melihat potensi mahasiswa itu. Luring dan ada jalur afirmasinya. Yang tadi itu perwakilan daerah, prestasi khusus, mitra internasional. Ini kayaknya satu episode kurang nih dengan Pak Rektor ya. Kecuali satu episode durasinya bisa 2 jam gitu ya. Nah ini, ini kayaknya besok perlu ada episode selanjutnya dengan Pak Rektor ini ya. Jadi diisi nanti ada bagian akademik di bidang satu, kemudian kemahasiswaan saya kira juga bisa nanti diundang Pak Dede untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Juga profil mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi maupun alumni kita yang masa kini yang sudah berkontribusi secara nasional maupun internasional. Juga profil dosen-dosen kita itu unik-unik ya Pak. Itu perlu nanti satu saat diagendakan untuk diundang Take it easy. Nah, lokasi bisa ganti-ganti Pak nanti, silakan. Pak Rektor ya. Sesuai kondisi. Kita sudah dapat izin nih teman-teman nih. Kita nanti syukur nanti episode berikutnya misal ke 3 fakultas ya Pak ya kan kita ada 3 fakultas, nanti bisa ganti-ganti tempat di sana. Nanti bapak-bapak dekan juga bisa cerita itu tentang fakultasnya masing-masing dengan karakteristiknya. Ini cukup menarik ini. Ini dari tadi
durasi lebih nggak apa-apa lah. Tapi informasinya banyak banget ini ya. Nah, ini terima kasih Pak Rektor. Ya. Informasinya sangat banyak. Nah, ini untuk mengakhiri Pak. Ya, Kira-kira apa Pak pesan untuk calon mahasiswa baru atau mahasiswa? Monggo Pak. ya, ya. Teman-teman semua, adik-adik atau rekan-rekan atau baik yang sudah lulus SMA, akan lulus SMA, SMK, pendidikan menengah, juga para orang tua, wali dimanapun berada. Jadi itu tadi gambaran ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pantau terus channel atau podcast dari Take It Easy ini, karena banyak sekali informasi nanti yang bisa kita share ke rekan-rekan untuk bisa ikut membangun bangsa ya, melalui kuliah di jalur seni, kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Gitu Pak Dede. Oke, terima kasih Pak Rektor. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Iya. Tentu kesibukannya sangat luar biasa Pak Rektor. Lumayan. Ini terganggu berapa menit ya tadi. Ya. Ada satu lagi Pak. Oh iya, Pak. Sebentar. Tadi sudah saya catat tapi lupa saya apa namanya? Belum disampaikan ya. Belum disampaikan. Ya. Ya. Monggo Pak. Bukan pantun nih tapi. Oh ya, kalau untuk informasi-informasinya nanti di websitenya ISI sudah ada semua. Oh ya, PMB ada. gitu ya. Ada pmb.isi.ac.id. Kalau website umumnya Ada di bawah sini ya, teman-teman ya. Ya, di sini aja sini. Iya. Jadi begini, tidak perlu menunggu esok untuk memulai. Nah, ambillah inspirasi dan berkreasilah hari ini. Dalam setiap langkah terdapat kekuatan kreatif, inspiratif, dan inovatif. Take it easy. Ya. Take it easy Take it ya. easy. Oke, Gitu. terima kasih Pak Rektor. Siap, terima kasih, Waktunya sama-sama. luar biasa. Salam sehat untuk Salam semua. sehat untuk semuanya. Untuk kru juga. Semangat ya. Ya, oke, terima kasih Pak Rektor. Ya. Oke. Take it easy.